Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang saham Sido muncul nih. Saham yang sudah berkali-kali ARB dalam 1 minggu terakhir. Nah, kita akan bahas tentang penurunan harga sahamnya, lalu juga strategi mimin Kanala di saham ini. Buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, juga bisa ikuti kursus online ini. Link pendaftarannya ada di deskripsi video ini ya. Buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar belajar analisis fundamental saham ini. Akan kembali kita adakan pada 27 Agustus 2022, dan inilah materi yang akan dibahas di webinar tersebut. Dengan mengikuti webinar ini, ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan, mulai dari mendapatkan materi webinar, dapat rekaman sesi webinar, dan juga bisa konsultasi atau tanya jawab saham langsung bersama Mimin Kanala. Untuk pendaftaran, langsung WA ke sini, atau bisa daftar ke Instagram @kanala_id ya. Sampai jumpa di webinarnya. Dalam seminggu terakhir, atau kalau kita lihat di awal Agustus, itu saham Sido mengalami ARB berkali-kali. Dan akibatnya kalau dilihat dari awal tahun, saham Sido ini sekarang sudah turun lebih dari 12%. Nah, apa yang menjadi penyebab dari hal ini? Mungkin kita semua juga sudah tahu bahwa adanya penurunan kinerja dari Sido muncul, khususnya di kuartal 2 2022. Dan kita lihat bahwa dari pemberitaan-pemberitaan ini, saham Sido ini laba bersihnya turun. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa koreksinya ini terjadi berkali-kali. Dan ditambah lagi, pada saat awalnya, valuasi saham Sido ini kan tergolong cukup mahal sebenarnya. Inilah kalau kita simpulkan, penyebab turunnya itu adalah laba tahun berjalan dari Sido muncul itu mengalami penurunan secara year on year, khususnya di semester 1 2022 ini. Dan ini diakibatkan oleh turunnya penjualan Sido di kuartal 2 2022 ini. Lantas, bagaimana nih strateginya atau apa yang bisa kita lakukan? Inilah review kalau dari strategi Mimin Kanala. Kita lihat dulu kinerja terbaru Sido. Secara umum sebenarnya kinerja Sido ini masih relatif baik, walaupun memang ada penurunan. Terutama kalau kita lihat sepanjang semester 1 2022 ini, penjualannya Sido muncul itu turun dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dari 1,65 triliunan menjadi hanya sekitar 1,61 triliunan. Jadi turunnya sekitar 40 miliar lebih di situ. Nah, walaupun turunnya hanya 40 miliaran, tapi kalau kita lihat dari segi beban, itu Sido mengalami kenaikan beban tentunya. Dan itu berakibat pada turunnya laba periode berjalan. Ini gambaran dari penjualannya Sido, kamu bisa cek juga. Walaupun secara rasio fundamental lain, seperti ROE, ROA, gross profit, operating, net profit margin, dan lain-lain itu masih bagus untuk Sido muncul sebenarnya. Nah, bagaimana dengan proyeksi Sido kalau menurut Kanala? Di tahun 2022 ini kita memperkirakan awalnya Sido akan menarik dan makin bagus untuk harga sahamnya. Tapi sayangnya dengan adanya penurunan laba bersih ini, maka kita lakukan evaluasi ulang. Nah, misalkan kita estimasikan bahwa EPS Sido di 2022 itu hanya 29 atau 30, yaitu EPS di semester 1 ini kita coba kalikan 2, dan kalau kita pakai PER wajar misalnya di angka 20, maka target harganya Sido itu mungkin bisa ada di angka sekitar 600-an. Terutama kalau ini asumsinya laba Sido akan stagnan ke depannya, terutama di 2022 ini. Namun bagi Mimin pribadi, sebenarnya mungkin ada potensi laba Sido akan lebih baik di kuartal 3 dan juga kuartal 4 2022, sehingga menurut kita EPS-nya sebenarnya bisa lebih tinggi dari 30. Tapi kalau memang ini stagnan, maka inilah estimasi harga yang Mimin perkirakan untuk saham Sido. Untuk dividen yield-nya, kalau payout ratio-nya stabil seperti tahun lalu, mungkin masih bisa di atas 3%. Nah, lantas bagaimana strategi Mimin? Pada dasarnya tidak berubah seperti yang pernah kita bahas di beberapa video-video sebelumnya, bahwa target Mimin di Sido ini adalah untuk jangka panjang. Itu asumsi utamanya, bahwa kita akan tetap jangka panjang. Namun kalau melihat dari penurunan harga hari ini, dan juga tadi kita bikin estimasi, kalau menurut Mimin saat ini akan lebih prefer untuk wait and see dulu. Jadi nggak melakukan cut loss, nggak juga menambah untuk sahamnya Sido. Jadi masih akan wait and see dulu, dan karena bisa jadi koreksinya mungkin masih akan terus terjadi, walaupun tentu tidak ada yang tahu seperti apa ke depannya. Kita juga akan tunggu bagaimana kinerja Sido di kuartal 3 dan kuartal 4 nanti, dan kita juga akan tetap evaluasi rutin setiap tahunnya. Mimin pribadi tidak terlalu khawatir dengan turunnya laba ini, karena menurut kita masih cukup wajar ketika penjualan turun, dan tidak selalu bisnisnya bisa selalu naik. Tapi kendati demikian, kita akan evaluasi secara berkala setiap kuartal ataupun tahun-tahun yang akan datang. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe ya.